Ulang tahun ke-75 Kavaleri TNI Angkatan Darat. Berbagai kegiatan telah diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Salah satunya dengan program unggulan yang dilaksanakan adalah pemanfaatan program pembinaan teritorial atau BINTER TNI AD yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dalam program ini, Pusenkaf beserta jajaran salah satunya detasemen berkuda turut berperan aktif dalam membantu pembuatan akta kelahiran bagi anak-anak yang hingga kini belum memiliki dokumen identitas resmi. Masih banyak ditemukan anak-anak yang tidak mengetahui asal-usul orang tua mereka atau mengalami kendala administrasi dalam memperoleh akta kelahiran. Hal ini menjadi masalah yang cukup serius, mengingat akta kelahiran merupakan dokumen yang sangat penting dalam kehidupan setiap individu. Tanpa akta kelahiran, anak-anak tersebut akan mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai hak dasar mereka, seperti pendidikan, perlindungan hukum, serta layanan kesehatan dan sosial lainnya. Oleh karena itu, program BINTER ini menjadi sangat penting dalam memberikan solusi nyata bagi permasalahan administrasi kependudukan yang masih dialami oleh sebagian masyarakat. Salam Kavaleri. Saya Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri TNI Angkatan Darat ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa dalam rangka ulang tahun ke-75 Kavaleri TNI Angkatan Darat tanggal 9 Februari 2025. Kami semua, satuan-satuan Kavaleri se-Indonesia, sedang mengadakan bakti sosial berupa bantuan pengurusan akte kelahiran bagi warga masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini kami pandang mempunyai arti yang sangat penting, karena banyak anak-anak yang lahir dari orang tua yang pernikahannya belum tercatat secara resmi. Masih banyak anak-anak yang tidak pernah tahu siapa orang tua biologisnya, serta kondisi-kondisi lain yang membuat mereka kesulitan mendapatkan akte kelahiran. Tanpa akte kelahiran, mereka tidak pernah bisa untuk mendapatkan kartu keluarga dan identitas lainnya seperti KTP dan paspor, dan mereka juga tidak bisa mengakses bantuan-bantuan pemerintah, serta juga mereka tidak bisa mendaftar menjadi anggota TNI Angkatan Darat. Kami sangat menyadari bahwa masih banyak masyarakat yang menghadapi kesulitan administrasi. Masih banyak anak-anak yang tidak memiliki akte kelahiran karena terlahir dari pernikahan yang tidak resmi. Masih banyak anak-anak yang tidak mengetahui siapa orang tua biologisnya. Oleh karena itu, dalam rangka hari ulang tahun ke-75 Kavaleri TNI AD, Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri, Mayor Jenderal TNI Eko Susetio, menilai sangat penting dalam memberikan bantuan pembuatan akta kelahiran dan menginstruksikan kepada seluruh satuan Kavaleri di Indonesia melaksanakan program pembinaan teritorial TNI AD berupa bantuan pembuatan akte kelahiran secara gratis untuk anak-anak yang membutuhkannya. Tentunya ini adalah wujud nyata kepedulian kami hadir dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat. Dan alhamdulillah pada 9 Februari 2025 rekor muri telah kami catatkan dalam pembuatan akta kelahiran. Program pembuatan akta kelahiran ini melibatkan kerjasama antara Pusenkaf dan satuan Kavaleri yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan berbagai instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, lembaga pendidikan, serta tokoh masyarakat setempat. Proses yang dilakukan meliputi pendataan warga yang membutuhkan verifikasi dokumen hingga penerbitan akta kelahiran secara resmi. Dengan adanya program ini, diharapkan anak-anak yang selama ini tidak memiliki identitas resmi dapat segera mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia. Selain program akta kelahiran, kami juga menyelenggarakan bakti sosial berupa pemberian sembako, donor darah, serta perbaikan fasilitas umum. Kami ingin memastikan bahwa kehadiran kami dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Melalui berbagai kegiatan ini, kami juga ingin mempererat hubungan antara TNI Angkatan Darat dan rakyat. Kami berharap masyarakat merasakan langsung manfaat dari program
yang Pusenkaf dan Satuan Kavaleri jalankan. Serta semakin percaya bahwa TNI khususnya Angkatan Darat hadir bukan hanya untuk pertahanan, tetapi juga untuk membantu mengatasi kesulitan dari masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Pusenkaf dan Satuan Kavaleri seluruh Indonesia mengerahkan personilnya untuk turun langsung ke lapangan, berinteraksi dengan masyarakat, serta memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Melalui kegiatan ini, diharapkan hubungan antara TNI dan rakyat semakin erat, serta tercipta solidaritas yang lebih kuat dalam membangun kesejahteraan bersama. Terima kasih kepada Kavaleri yang telah mengadakan pembuatan akte gratis. Terima kasih untuk Kavaleri atas pembuatan akte gratis. Atur nuhun, Kavaleri sudah dibantu untuk pembuatan aktenya. Semoga Kavaleri semakin jaya. Kavaleri semakin sukses. Semoga Kavaleri dan Kaput semakin jaya selalu dan sukses selalu. Dengan berbagai kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan, Pusenkaf berharap dapat terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkokoh semangat kebersamaan dan gotong royong dalam membangun bangsa. Program Inter TNI AD menjadi bukti nyata bahwa kehadiran TNI tidak hanya dalam aspek pertahanan, tetapi juga dalam membantu mengatasi kesulitan rakyat, serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pusenkaf akan terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa. Semangat kemanunggalan antara TNI dan rakyat harus terus dipupuk dan diperkuat, karena hanya dengan kebersamaan dan kerjasama yang solid, bangsa Indonesia dapat terus maju dan sejahtera. Dengan usia yang telah mencapai 75 tahun, Korps Kavaleri akan terus berinovasi dan mengabdi untuk kepentingan rakyat dan negara, sejalan dengan moto dan nilai-nilai luhur yang dipegang teguh oleh seluruh prajurit Kavaleri, yaitu jaya di masa perang, berguna di masa damai. Perkenalkan, nama saya Riko Ganda Febrianto, pangkat Sersan 1, saya berdinas di Detasemen Kavaleri Berkuda, Pusenkaf TNI Angkatan Darat. Sertu Riko Ganda Febrianto, anggota Detasemen Kavaleri Kuda Pusenkaf, adalah sosok prajurit yang tidak hanya berprestasi di medan tugas, tetapi juga di dunia olahraga. Namanya kini dikenal sebagai atlet tangguh yang telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Keberhasilannya pun tidak terlepas dari dedikasi, kerja keras, dan bimbingan langsung dari pelatihnya yang merupakan ayah kandungnya sendiri. Sejak kecil, Sertu Riko sudah diperkenalkan dengan dunia olahraga oleh ayahnya, sang ayah, yang juga merupakan seorang pelatih berpengalaman, selalu menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah. Perjalanan saya di dunia olahraga berkuda tidak lepas dari dukungan keluarga, khususnya ayah saya yang juga merupakan pelatih saya. Sejak kecil, beliau selalu menanamkan nilai disiplin, kerja keras, dan semangat, pantang menyerah dalam diri saya. Berkat bimbingan beliau, saya mulai menekuni olahraga dengan serius dan akhirnya mencapai berbagai prestasi yang membanggakan. Pada tahun 2016, saya mengikuti Pekan Olahraga Nasional ataupun PON dan berhasil meraih 1 medali emas serta 1 medali perunggu. Pencapaian ini menjadi awal yang mendorong saya untuk terus berlatih lebih keras. Setahun kemudian, di tahun 2017, mengikuti seleksi Asian Games dan alhamdulillah saya berhasil lolos. Saya merasa sangat bangga bisa mewakili Indonesia di ajang Asian Games tahun 2018. Sebuah perjalanan yang tidak akan pernah saya lupakan. Di tahun 2023, saya kembali mendapatkan kesempatan untuk bertanding di kejuaraan nasional dan berhasil meraih medali perak. Dan ini menjadi motivasi bagi saya untuk terus berkembang dan tidak puas dengan pencapaian yang ada. Kemudian di ajang Kavaleri Cup, saya berhasil membawa pulang 2 medali, 1 medali emas dan 1 medali perunggu. Sebagai pelatih, saya merasa sangat bangga dengan pencapaian Riko. Sejak kecil, saya memang melihat bahwa dia memiliki semangat dan kemauan yang kuat dalam berlatih. Saya selalu menekankan kepadanya bahwa tidak ada keberhasilan yang bisa diraih dengan mudah. Semuanya butuh usaha, disiplin, dan tentunya kerja keras. Kemudian saat Riko
meraih medali emas dan perunggu di PON 2016, saya tahu bahwa ini baru permulaan. Ketika berhasil dan lolos seleksi dan bertanding di Asian Games 2018, saya melihat bagaimana perjuangan semakin matang. Dan ketika ia meraih medali perak di kejuaraan nasional 2023 serta 2 medali di Cavalry Cup, saya semakin yakin bahwa ia bisa terus berkembang lebih lanjut di ajang berikutnya. Dengan bimbingan yang penuh kesabaran dan ketegasan, mulai menunjukkan bakatnya di dunia olahraga. Perjalanan prestasinya dimulai pada tahun 2016 saat ia berlaga di Pekan Olahraga Nasional dan berhasil meraih 2 medali sekaligus, yaitu mendapatkan 1 emas dan 1 perunggu. Pencapaiannya ini menjadi titik awal yang semakin menguatkan tekadnya untuk terus berkembang dan bersaing di level yang lebih tinggi. Latihan merupakan bagian dari rutinitas saya yang tidak pernah saya lewatkan. Setiap sesi latihan adalah kesempatan untuk meningkatkan diri, mengasuh kemampuan, dan memperbaiki kelemahan. Setiap berlatih, saya selalu mengingat pesan ayah saya, yaitu latihan bukan hanya tentang fisik, tapi juga mental. Jadi, saya selalu bersama untuk fokus dan memberikan yang terbaik di dalam setiap latihan. Gerakan setiap detik yang saya lewati. Tentunya, latihan berkuda itu tidak selalu mudah. Kadang-kadang tubuh terasa lelah, otot-otot terasa kaku, dan keinginan untuk berhenti datang begitu saja. Tapi justru itu saat seperti itulah saya tahu saya harus lebih kuat, lebih disiplin, dan lebih fokus. Setiap keringat yang jatuh adalah investasi untuk masa depan saya. Saya berlatih dengan tujuan yang jelas untuk yang terbaik, baik di medan olahraga maupun di tugas saya sebagai prajurit Denkavkut Pusenkap. Sertu Ganda Febrianto adalah contoh nyata dari dedikasi dan komitmen tinggi dalam menjalani tugas sebagai prajurit TNI Angkatan Darat serta dalam dunia olahraga. Sebagai atlet, dia menunjukkan semangat juang yang luar biasa, tidak hanya dalam meraih prestasi, tetapi juga dalam menjaga kedisiplinan dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Riko bukan hanya berprestasi di tingkat nasional, tetapi juga di ajang internasional, membuktikan bahwa prajurit TNI mampu bersaing dan mengukir prestasi di sebagai bidang. Saya sangat bangga memiliki prajurit seperti Sertu Riko. Prestasi yang ia raih bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga membawa nama baik satuan, TNI Angkatan Darat, dan bangsa Indonesia. Saya berharap Riko terus berkembang baik dalam olahraga maupun dalam menjalankan tugas sebagai prajurit, serta menjadi inspirasi bagi prajurit lainnya untuk terus mengembangkan potensi diri. Sebagai pelatih, tugas saya adalah memberikan arahan, membentuk mental juara, dan memastikan selalu siap menghadapi tantangan. Namun semua yang ia cari adalah hasil dari usaha dan ketekunan dirinya sendiri. Riko adalah anak yang tidak mudah menyerah dan selalu mau berlatih di setiap perlombaan. Saya berharap ia terus melangkah lebih jauh, membawa nama baik satuannya dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Saya juga ingin menawarkan pesan kepada generasi muda bahwa tidak ada batasan untuk meraih prestasi. Dengan tekad yang kuat dan kerja keras, siapapun bisa mencapai impian mereka. Saya merasa sangat bersyukur atas setiap kesempatan yang telah saya terima untuk berlatih dan berkembang. Dukungan yang diinginkan dari keluarga dan satuan sangat berarti bagi saya. Prestasi yang saya raih adalah hasil dari kerja keras, didukung keluarga, pelatih, dan rekan-rekan satuan. Saya
berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik, tidak hanya dalam olahraga berkuda, tetapi juga dalam menjalankan tugas sebagai prajurit TNI. Kedepan, saya akan terus bersama untuk mencapai prestasi yang lebih dan menjadi pribadi yang lebih baik. Saya berharap perjalanan saya bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan prajurit lainnya, bahwa dengan disiplin, kerja keras, dan semangat pantang menyerah, kita semua bisa meraih impian dan membawa nama baik satuan TNI Angkatan Darat serta bangsa Indonesia di pentas dunia. Salam komando, Bala Turangga Sakti. Pasukan kavaleri merupakan salah satu elemen penting dalam dunia militer yang memiliki keunggulan unik dibandingkan satuan lainnya. Berbeda dengan pasukan infanteri atau artileri yang mengandalkan pergerakan dengan kendaraan atau berjalan kaki, prajurit kavaleri menggunakan tank, panser, dan kuda sebagai alat utama dalam pergerakan dan pertempuran. Sejak zaman kerajaan hingga era modern, pasukan berkuda tetap memiliki peran strategis yang tidak tergantikan, baik dalam tugas tempur, patroli, maupun fungsi protokoler. Di Indonesia, prajurit Satuan Detasemen Kavaleri Berkuda atau Denkavkut adalah salah satu contoh nyata bagaimana pasukan berkuda tetap dipertahankan dan dikembangkan sesuai kebutuhan militer masa kini. Tidak hanya sekadar menjaga tradisi dan melaksanakan tugas protokoler, prajurit Satuan Denkavkut juga memiliki kemampuan bertempur yang luar biasa. Sebagai pasukan yang mengandalkan kuda sebagai bagian dari strategi pertempuran, prajurit kavaleri berkuda memiliki kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh satuan lainnya. Adapun beberapa keahlian khas yang prajurit kavaleri berkuda miliki, yaitu 1. Patroli berkuda. Dalam medan yang sulit dijangkau kendaraan bermotor, seperti daerah pegunungan, hutan, atau area berlumpur, pasukan kavaleri berkuda dapat melakukan patroli dengan lebih efektif menggunakan kuda. Dengan mobilitas tinggi dan kemampuan menjelajah medan yang luas, pasukan ini mampu mengawasi dan mengamankan wilayah yang rawan gangguan keamanan. 2. Memanah di atas kuda. Salah satu keterampilan yang diwarisi dari tradisi perang kuno adalah kemampuan memanah sambil berkuda. Keahlian ini memungkinkan prajurit untuk menyerang musuh dari jarak jauh. 3. Menembak dari atas kuda. Keterampilan menembak sambil berkuda membutuhkan koordinasi luar biasa antara keseimbangan, kendali kuda, dan akurasi tembakan. Pasukan berkuda Denkavkut tentunya terlatih dalam teknik ini, menjadikan mereka kekuatan yang tangguh dalam pertempuran modern. 4. Kuda militer. Kuda yang digunakan oleh pasukan kavaleri bukan sembarang kuda. Kuda-kuda tersebut telah dilatih secara khusus untuk tidak takut terhadap suara ledakan, tembakan, atau api. Bahkan beberapa kuda Denkavkut mampu berlatih untuk tiarap saat menghadapi ancaman, memungkinkan mereka dan penunggangnya untuk menghindari deteksi musuh atau perlindungan dari serangan. Tugas pokok dari Detasemen Kavaleri Berkuda adalah tradisi, protokoler, dan peternakan. Ditambah dengan tugas tambahan yaitu menjaga dan memelihara kemampuan kuda militer serta pengembangan olahraga berkuda nasional. Kemampuan prajurit di Detasemen Kavaleri Berkuda diantaranya adalah mampu menunggang kuda dengan teknik dasar atau teknik menunggang kuda equestrian. Selanjutnya, prajurit kami juga terlatih dengan kemampuan kuda-kuda militer seperti melompati rintangan alam, melompati rintangan api, memanah di atas kuda, tiarap kuda, mengarung di sungai, melempar kapak, dan menebas pedang. Dengan kemampuan kuda militer yang telah kami jelaskan, prajurit kami memiliki kemampuan untuk ditugaskan dalam operasi tempur darat. Contohnya seperti operasi pengamanan perbatasan dan operasi patroli jarak jauh. Untuk menyiapkan seekor kuda menjadi kuda militer, kita harus menyiapkan dari pemilihan pejantan dan induk. Kita akan memilih pejantan dan induk dengan kriteria dan
spesifikasi yang telah ditentukan oleh Pusat Persenjataan Kavaleri. Selanjutnya, setelah anak kuda lahir, anak kuda tersebut akan dirawat oleh Pompi Peternakan Kuda Detasemen Kavaleri Berkuda. Setelah anak tersebut mencapai umur 3-3,5 tahun, kuda tersebut akan melaksanakan pendidikan remonte selama 9 bulan. Setelah mengikuti pendidikan remonte, maka kuda tersebut akan siap melaksanakan tugas-tugas dan siap dioperasionalkan untuk kebutuhan tugas Pusat Persenjataan Kavaleri. Perawatan kuda militer di Detasemen Kavaleri Berkuda dilakukan dalam beberapa waktu. Yang pertama adalah perawatan harian berupa pengerokan dan penyikatan badan dan tubuh kuda serta pembersihan kuku kuda. Selanjutnya adalah perawatan mingguan berupa memandikan kuda tergantung dengan situasi dan kondisi cuaca. Apabila cuaca cerah, maka setiap 1 minggu sekali akan dilaksanakan pemandian kuda. Yang ketiga adalah perawatan bulanan berupa penggantian sepatu kuda. Saya merasa bangga berdinas di Detasemen Kavaleri Berkuda karena hanya di satuan ini memiliki alutsista berupa makhluk hidup, yaitu kuda militer. Saya juga mendapatkan banyak kesempatan dan peluang untuk mengembangkan kemampuan diri dan karir di dalam bidang militer dan juga bidang kedokteran hewan. Selain memiliki kemampuan tempur, pasukan kavaleri juga memiliki fungsi protokoler yang sangat penting. Salah satu peran utama pasukan berkuda saat ini adalah mengamankan istana negara dalam berbagai acara kenegaraan. Dengan tampilan yang gagah dan disiplin tinggi, pasukan berkuda menjadi bagian dari simbol kebesaran serta tradisi militer yang terus dipertahankan. Keberadaan pasukan berkuda dalam tugas protokoler tidak hanya menunjukkan profesionalisme militer, tetapi juga memberikan efek psikologis yang menegaskan kewibawaan negara. Selain di lingkungan istana negara, pasukan ini juga sering tampil dalam berbagai acara resmi, seperti penyambutan tamu negara dan peringatan hari-hari besar nasional. Menjadi prajurit kavaleri berkuda tidak hanya tentang kemampuan bertempur, tetapi juga memahami cara merawat dan melatih kuda. Dalam satuan Denkavkut, para prajurit bertanggung jawab atas peternakan dan pemeliharaan kuda yang digunakan dalam berbagai operasi. Setiap kuda diberikan pelatihan khusus agar terbiasa dengan berbagai kondisi pertempuran dan tetap tenang dalam situasi genting. Melatih kuda agar tidak takut suara tembakan dan ledakan, meningkatkan ketahanan fisik kuda untuk bertahan dalam perjalanan jauh, dan mengajarkan kuda untuk merespon perintah dengan cepat dan tepat. Pasukan kavaleri bukan hanya sekedar pelengkap dalam satuan militer, tetapi merupakan elemen strategis yang memiliki keunggulan khas. Dari kemampuan bertempur seperti patroli berkuda, memanah, hingga menembak dari atas kuda, pasukan ini tetap relevan dalam berbagai operasi militer modern.